Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Katono Nugroho, NIM 13011741178 akan menjelaskan laporan tugas besar desain dan analisis algoritma yang berjudulkan implementasi knapsack problem menggunakan metode greedy, dynamic programming, dan exhaustive search. Pertama, abstrak, knapsack problem merupakan permasalahan optimasi kombinatorik dengan memaksimalkan profit dari item di dalam knapsack karung tanpa melebihi kapasitasnya. Knapsack problem dapat diilustrasikan sebagai berikut. Diberikan beberapa barang dan yang masing-masing memiliki berat dan keuntungan dengan ketentuan barang yang dimasukkan ke dalam knapsack memiliki total profit terbesar serta memiliki total berat barang yang tidak melebihi kapasitas knapsack. Untuk latar belakang dari knapsack problem tersebut adalah knapsack problem merupakan masalah optimasi kombinasi dengan tujuan memaksimalkan total nilai dari barang-barang yang dimasukkan ke dalam knapsack atau suatu wadah tanpa melewati kapasitasnya. Penelitian menekankan kepada knapsack problem menggunakan algoritma greedy, dynamic program, dan exhaustive search. Penelitian berbentuk studi kasus dengan metode kuasi eksperimental, pengumpulan data menggunakan observasi untuk analisis, dan perancangannya menggunakan metode OO. Dan aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java dengan kemampuan menentukan nilai prioritas tertinggi berdasarkan daftar barang dan harga yang optimasi sesuai dengan kapasitas knapsack. Untuk ini saya skip. Untuk tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan tugas besar DAA, itu yang paling penting. Dan kedua, mengimplementasikan algoritma greedy, dynamic programming, dan exhaustive search untuk menyelesaikan knapsack 0/1 problem. Bentuk rancangannya saya menggunakan seperti ini, rancangan rumus-rumus, greedy by profit, greedy by destiny, dynamic programming, algoritma exhaustive search, notasi algoritma exhaustive search-nya seperti ini. Dan ini adalah langkah-langkah yang akan saya demokan sebentar lagi. Pertama, kita menggunakan greedy by profit, yaitu langkah yang dilakukan untuk mencari nilai optimasi dari keuntungan menggunakan strategi greedy by profit, yang artinya pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Dengan menggunakan strategi ini, maka akan didapatkan keuntungan maksimum dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Greedy by weight. Langkah yang dilakukan untuk mencari nilai optimasi dari keuntungan menggunakan strategi greedy by weight, yaitu pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat teringan. Dengan menggunakan strategi ini, maka kita akan didapatkan keuntungan maksimum dengan memilih objek sebanyak mungkin ke dalam knapsack. Untuk greedy by destiny, yaitu pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai P atau W terbesar. Dengan menggunakan strategi ini, maka akan didapatkan keuntungan maksimum dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit terbesar. Contohnya akan saya demokan. Ini untuk codingan algoritmanya, pencairan. Di sini akan memasukkan kapasitas knapsack. Nah, di sini saya akan menggunakan kapasitas knapsack sebanyak 16 dan jumlah objek sebanyak 4. Nah, dia akan memasukkan berapa berat dari 4 objek tersebut. Akan saya isi beratnya 6, 5, 10, 5. Dan memasukkan profitnya yaitu 12, 15, 50, 10. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini dia hasilnya. Sesuai dengan laporan dengan contoh perhitungan, maka hasil akan sama dengan seperti ini. Yang menandakan berarti algoritma berjalan dengan lancar. Untuk kesimpulannya, setelah menganalisis ketiga algoritma di atas, terlihat bahwa algoritma yang mangkus untuk persoalan integer knapsack dengan jumlah masukan yang besar adalah dynamic programming, karena menghasilkan solusi yang paling optimal. Namun, dari segi implementasi ke dalam bahasa pemrograman akan terasa rumit dengan metode ini. Nah, dikarenakan itu, algoritma greedy merupakan algoritma menengah dalam artian yang tidak sulit untuk diimplementasikan. Kompleksitas yang cukup baik, namun solusi yang dihasilkan tidak selalu optimal. Oleh karena itu, maka algoritma ini pantas diimplementasikan jika solusinya tidak harus benar-benar optimal. Sebagai contoh, algoritma brute force yang merupakan algoritma yang paling mudah diimplementasikan.
Tetapi algoritma ini kurang cocok untuk jumlah masukan yang besar karena kompleksitas waktunya yang bersifat eksponensial. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.